Record lagi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Aris, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Kabar Bu, saya, Bu. baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Saya Allah. juga Pak, sehat juga Pak. Alhamdulillah. Lama kita Mudah-mudahan tak kita jumpa, Bu, ya. mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya Pak ya. Iya, Bu, alhamdulillah, insyaallah, amin. Jadi, Allahumma amin. Oke, benar Bu. Bapak hari ini akan melakukan coaching Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Ibu udah tahu di mana nih, Bu? Itu saya ada Oke, diberitahu kemarin bahwa oke, Bapak ya, hari ini akan betul. melakukan coaching. Oke, Jadi Bu, ya, siap-siap, Pak, Bu. Ya, Bu. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu Pak rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya, Pada Bu. hari ini, coach dan coachee akan saya amatin dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Pak. Iya, Bu, Rubrik iya, Bu. penilaiannya itu apakah udah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus kemudian Mm-mm. bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa juga ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, tanya, kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada di sini saya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya, Bu. Ya, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Saya akan mengembangkan tiga kompetensi lah, Bu, ya. Kompetensi Ya. yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, itu yang akan Bapak kembangkan ya, kehadiran Oke. penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Iya, Bu. baik. Pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik lagi, secara khusus lagi yang ingin Bapak sampaikan di dalam observasi kita kali Iya, ini, Bu. Pak? Baik, Bu, dalam kesempatan coaching kali ini, mungkin saya lebih mendalamkan tentang bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang saya dengarkan nanti, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke. Oke, jadi memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah ada. Oke, Iya, Bu. terus Pak, pertanyaan saya yang terakhir. Kira-kira indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini, Pak? Indikator yang akan tercapai ya, Bu, ya. Ibaratnya nanti Iya. eh coach saya bisa menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu. Jadi Oke. saya harapkan Oke, nanti oke. setelah coaching nanti coach saya nanti bisa menemukan bagaimana cara langkah ataupun menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan ya Pak ya, coachee bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Iya, Oke, Bu. Pak, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Oke. Silakan Bapak melakukan coaching pada hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik, Pak. Baik, Bu. Amin. Allahumma Oke. Eh, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Safarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Mohon maaf nih, Bu, kita eh, tidak bisa berjumpa langsung, tapi kita mungkin lewat Zoom aja, Bu, ya. Apa kabarnya, Bu, Ya Pak, hari ini? Alha- Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah hari ini Nah, sehat, Bu, ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Iya iya mudah-mudahan Pak, lah kita sehat selalu dalam keadaan sehat semuanya. Baik, Bu. Pak. Menurut Ibu, kira-kira apa, Bu? Kira-kira keluhan atau apa mungkin masalah-masalah yang Ibu hadapi saat ini, Bu, atau dalam kesempatan berbahagia ini, Bu? Oh iya, ini Pak ada permasalahan di kelas saya itu ada satu orang anak yang kurang fokus ketika dalam pembelajaran Pak. Main sendiri Pak ya. Satu orang anak ini sangat unik dia, main Iya, sendiri. Mas sendiri ya, Bu, ya. Eh, Berarti hari ini
kita coba Bu ya mencari solusi Bu ya, macam mana nanti ya satu ini bisa fokus gitu ya Bu ya. Oke Ya, Bu. ya, Pak. Oke, kita punya waktu lah Bu ya, nanti mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk mungkin sharing lah Bu ya terkait dengan masalah ini. Baik Bu, sebelum panjang lebar lah Bu ya, saya nak mau tanya sedikit Ibu, Ibu boleh Bu ya? Oke. Kira-kira Bu, apa mungkin yang Ibu terpikirkan langkah-langkah mungkin untuk menyelesaikan masalah tadi Bu? Kira-kira Bu, apa yang Ibu terpikirkan Bu? Yang saya terpikirkan mungkin langkah-langkahnya mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan Hmm? mungkin dalam juga sistem tidak hanya sistem kelompok gitu ya. Pembelajaran yang menarik dan pembelajaran secara berkelompok. Oh gitu, berarti ada dua Lebih opsi lah Ibu ya. bermakna. Ada Ya, dua opsi yang Ibu akan buat. Yang pertama itu pembelajarannya sifatnya eh, menyenangkan Bu ya. Yang kedua ya. pembelajarannya itu bersifat kelompok. Baik Bu, kira-kira Bu dari 1 sampai 10 seberapa yakin Ibu dengan solusi dari Ibu ini gitu? Ini harus Mungkin yakin dari dulu dong. satu Nah, ya iya. solusi yakinnya untuk masalah ini mungkin 9 lah mungkin Pak. Ya, 9 Bu ya. Wah, alhamdulillah ini Ya, 9 lah. udah sangat yakin ini berarti Ibu insya Ya, Allah ya 9. berarti ya tinggal Ya, menerapkan mudah-mudahan itu. Pak. Kira-kira Bu, dari solusi ini kira-kira apa peluang yang Ibu miliki nih Bu? Yang Ibu miliki untuk supaya betul-betul eh, cara yang Ibu lakukan ini bisa 9% atau 90% yang Ibu yakini ini bisa terlaksana Bu. Kira-kira apa peluangnya Bu? Yang Ibu punya mungkin apa peluangnya? Oke. Peluangnya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran tadi secara berkelompok. Jadi sehingga anak yang Iya. satu ini dia lebih terarah untuk Oke. Iya. berkolaborasi dalam kelompoknya, tidak main sendiri. Jadi lebih Oh, fokus ke pembelajaran. berarti Ibu sini udah inilah ya, udah membuat sebuah atau udah Pak Mahir lah untuk pembelajaran yang berkelompok Bu ya. Oke. Kira-kira Ya. hambatannya apa Bu? Tadi kan peluang nih Bu, sekarang hambatannya apa kira-kira Bu? Hambatan yang akan Ibu Kalau temui kalau misalnya Ibu menerapkan yang kayak gini Bu kira-kira. ya, kalau hambatan mungkin tidak semua pembelajaran gitu kan Pak yang kita bisa berkelompok. Jadi Iya betul. hambatannya di situ. Jadi Ah, mungkin ah. kita nanti akan ubah lagi ke pembelajaran yang secara mandiri tapi Hmm. lebih menyenangkan gitu. Oke, oke, siap, siap, Lebih siap. bermakna, dia menarik Lebih perhatiannya. bermakna Bu ya, berarti Nah, hambatannya itu Ibu ya. Kira-kira solusinya apa Bu ya? solusinya mungkin kita eh, melakukan suatu pembelajaran yang memang benar-benar Memberikan tidak makna ada ya. ah, maknanya lagi, memberikan peluang kepada dia untuk Iya. berpikir gitu kan. Tidak ada Iya waktunya betul. untuk main Oh sendiri iya. gitu. Oh jadi iya, Fokus. berarti Ibu bagaimana membuat anak itu nanti solusinya tuh tetap eh, berfokus Bu ya. Oke Bu, oke, Fokus. oke, oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Kira-kira Bu, apa yang Ibu rencanakan untuk masalah ini Bu? Untuk supaya Ibu bisa menyelesaikan masalah ini, kira-kira apa rencana Ibu Bu? Rencana-rencana Ibu? Rencananya saya pastinya itu merancang dulu lah kita sebagai guru, Iya. yaitu merancang pembelajarannya, Mm-mm. merancang pembelajaran, menentukan metode apa. Iya, Di iya. sini metode pembelajaran berkelompok lebih terfokus Mm-mm. seperti itu Pak dari pembelajaran yang akan Oh iya, dilaksanakan. iya. Kira-kira Bu, prioritasnya yang mana Bu? Prioritasnya Prioritasnya dari rencana Ibu? dari Oke, rencana gimana? itu kepada pembelajaran bahasa Indonesia Iya, karena berkelompok kita jadi berkelompok ya, lebih ada bermain peran gitu, bermain menyadarkan peran. anak tadi ya bermain peran. Oke. Ini kira-kira Bu, ini kan berkelompok nih Bu. Ibu fokus pada Ya, strateginya yaitu berkelompok. Kira-kira strateginya apa Bu? Supaya nanti bisa masalah ini bisa selesai Bu. Strateginya apa kira-kira Bu? Ini kan strategi salah satunya kan adalah prioritasnya Ibu adalah belajar kelompok nih. Nah, strateginya gimana Bu? strateginya mungkin kita dalam bermain peran nanti kita ada teknik untuk fokusnya mungkin melakukan teknik
stop jika tidak tadi kan jika dia tidak di luar kelompok gitu, teknik stop Oke deh, dalam Bu ya. KSI. Bagus, Bu. Berarti Ibu punya strategi nih kalau ada nanti anak-anak Nanti bermain saat itu ya, ada teknik stop juga, Bu ya. Oh, baik, Bu. Kira-kira waktunya Ibu nerapkannya kapan Ibu? Kira, Bu? untuk waktunya mungkin 2 hari ke depan Oh, dua ketika hari ke ada depan. 2 hari ke Iya. depan dengan pembelajarannya lah Pak. Oke, Bu. Berarti dalam 2 hari ke depan Ibu coba melaksanakan, Bu ya. Nah, kira-kira Ya, ya, ukuran ya, Pak. keberhasilannya apa kira-kira, Bu? Ibu merasakan bahwa Ibu sudah berhasil, kira-kira apa ukurannya, Bu? Ukuran keberhasilannya anak itu akan fokus pada ketika belajar, baik Iya. dia di dalam kelompok maupun tidak berkelompok. Jadi ada perubahan lah Oh secara iya. mendasar, dia lebih fokus kepada pembelajaran. Berarti intinya fokus lah, Bu ya. Kalau Ya, saya simpulkan fokus. berarti target Ibu anak-anak bisa fokus untuk belajar. Kira-kira nih, Bu ya. Pastilah nanti ada hambatan-hambatan yang Ibu lakukan. Kira-kira ada antisipasi nih. Kalau seandainya anak tadi tidak fokus ya. Anak tidak fokus, kira-kira apa sih antisipasi Ibu supaya eh, anak bisa tercapai, Bu? Ini kan kadang ada aja nih anak yang tidak fokus dan sebagainya gitu kan. Apa tadi, Bu? Kalau Mungkin bisa diulang. hambatan, ya, hambatan Dis- itu mungkin antisipasinya mungkin kita mungkin macam ice breaking, Ice macam breaking. teknik stop tadi, Iya mungkin betul, untuk teknik stop ya. meningkatkan Oke. teknik stop tadi, ice breaking atau apalah Iya. sejenisnya yang lebih memfokuskan anak kembali fokus. Iya betul. Uh, Berarti Ibu punya ini ya antisipasi seperti ice breaking, Bu ya. Kemudian ada antisipasi juga teknik stop ya untuk menenangkan kembali suasananya. Bagus, Bu ya. Nah, Bu, baik. Baik, Bu. Kira-kira komitmen Ibu setelah ini apa, Bu, komitmennya, Bu? Supaya nih kadang-kadang kalau kita tidak buat sebuah komitmen sendiri, kadang-kadang ini selesai gitu aja nih, kadang-kadang tak terjadi, tak selesai masalahnya. Kira-kira apa, Bu, komitmennya, Bu? Komitmennya ya ada Atau perubahan langkah-langkah lah Ibu dari lah. anak itu. Hmm. Langkah-langkahnya mungkin akan Langkah-langkah Ibu setelah berkolaborasi ini. akan Ah, berkolaborasi juga dengan rekan iya guru iya iya. lainnya, mungkin dengan siswa yang lain. Karena kan di Iya, sini kan satu anak nih yang unik betul iya ketika betul satu belajar nih, Bu ya. keterampilan. Jadi kolaborasi juga sama rekannya Hmm. gitu untuk menyadarkan dia supaya lebih fokus kepada pembelajaran, jangan main sendiri Oke, lagi. berarti secara tidak langsung, Bu, Ibu sudah punya nih siapa yang bisa membantu Ibu ya. Berarti Iya, yang tadi yang akan membantu Ibu itu ada rekan guru, Bu ya. Mungkin bisa iya, iya, membantu iya, Ibu Pak. sekalian tadi ya. Kemudian ada teman-temannya yang kemudian yang bisa membantu fokusnya tadi, Bu ya. Oh baik Ibu, baik. Berarti udah terjawab nih, Bu. Oke, Bu, terakhir, Bu, mungkin tindak lanjut Ibu nih. Tindak lanjut setelah sesi kita coaching ini, apa yang mungkin langkah-langkah Ibu lakukan setelah ini? Nah, ini RTL-nya lah, Bu, rencana tindak lanjutnya kira-kira apa, Bu? Mungkin tak buat jadwal atau sebagainya. Rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan menerapkan dari apa hasil dari coaching kita pada ini, hasil Mm-mm. dari mungkin akan saya terapkan nanti di pembelajaran saya 2 hari lagi nanti, Pak. Oke, Mudah-mudahan berhasil, Pak. iya mantap Ibu, luar biasa. Kalau saya tengok dari bagaimana Ibu melaksanakan coaching atau hari ini kayaknya saya yakin bukan hanya 9 angkanya tapi 10 kalau menurut saya nih, Bu. Ya, Masya Allah, Mudah-mudahan Pak luar biasa, tercapai, Bu Pak. ya. Ya, Bu, kita Ya, sama-sama aja kita berusaha, Bu ya. Kalau saya tengok Ibu ya. juga sudah berusaha untuk bagaimana berpihak kepada belajar berpihak kepada murid. Saya yakin insya Allah masalah ini akan selesaikan dengan cara-cara Ibu yang telah Ibu sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan terwujud satu anak tadi yang tidak fokus dalam belajar bisa jadi fokus dalam belajar. Oke, Bu. Ada lagi Iya, kira-kira, Bu? terima kasih, Pak. Mungkin eh, tidak, Pak. Terima kasih, Oke, Pak, ya, atas oke. waktunya, Pak. Oke, Sudah sama-sama, Bu. mendengarkan. Ya, mohon maaf lah kita tidak bisa Ya, berjumpa karena memang kondisi ya, geografis ya, kita ya, Pak. Bu ya. Kita lewat jauh aja tak masalah, Bu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhasanan kita dalam pertemuan ini. Oke, Bu ya. Saya tutup, Bu ya. Terima Oke, kasih, Bu. Pak. Ya, Ya, Bu. ya, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Bu. Halo. Bagaimana, Bu? Ya, ya setelah tadi saya amatin
lancar, bagus, antara coach dan coachnya bagus sangat sekali, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Pak, ya. Oke, Sebelum, kita menutup, Pak, supervisi saya pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kita kali ini, Pak. ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah, Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, tadi kita sudah melakukan coaching Bu ya. Saya sudah membuatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang eh, usahalah untuk pertanyaan berbobot tadi menyesuaikan dengan alur Tirta tadi Bu. Tirta berarti tujuan, kemudian eh, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab tadi sudah saya lakukan Bu. Oke oke. Jadi, sudah Bapak lakukan apa yang menurut Bapak, bagus. Jadi, di sini saya akan menyampaikan Pak, hasil pengamatan saya ya Pak ya. Mmm. Menurut saya sebagai observer, coaching kita kali ini dilaksanakan tadi itu, sudah baik, Pak, dan Bapak juga sudah menggunakan, alur tirta yang sesuai dengan kita pelajarin, dan Bapak juga sudah bisa menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, sehingga Bapak bisa menemukan, solusi ataupun coachee bisa menemukan solusi, apa yang jadi permasalahannya. Di sini juga Bapak sudah, mendengar secara aktif, terus kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi di sini, sudah melakukan semua alur sesuai dengan, yang telah kita pelajari. Jadi pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup, di sini, kompetensi Bu. apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Bu, hari ini kami kan sudah fokus nih Bu pada satu kompetensi mungkin di pertanyaan berbobot. Mungkin ke depannya saya akan lebih mendalamkan kepada kompetensi yang mendengarkan aktif Bu, karena menurut saya itu lebih penting ya, karena kalau kita salah dengar saja nanti itu kita tidak menemukan kata kunci sehingga kita tidak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itulah Bu yang akan saya kembangkan pada Iya iya. coaching-coaching selanjutnya Bu. Oke oke, bagus tuh, Pak. Mudah-mudahan yang akan Bapak kembangkan kok di coaching-coaching kita selanjutnya, bisa Bapak laksanakan dengan Ya baik, Bu. dan semoga juga supervisi yang saya akan lakukan ini, juga bisa menemukan, permasalahan-permasalahan yang lainnya lagi dan bisa, Iya Bu. kita lakukan supervisi berikutnya. Oke Bu, Jadi Pak, terima sekian iya aja Bu. coaching kita, supervisi Oke, kita pada kali ini. Semoga Bapak selaku coach dan coachee-nya bisa menyelesaikan, segala sesuatunya dengan baik. Jadi Pak, oke. saya tutup, supervisi kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Iya, di lain waktu, oke. dengan tidak Zoom ya Pak ya, mungkin dengan Iya, secara bisa langsung tatap ya muka Pak ya, Bu ya. Ya, tatap terima muka kasih Bu ya ya. Pak ya. Ya, Oke, saya terima akhiri Pak kasih ya. Bu. Ya, ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Walaupun kita nggak bisa jumpa langsung, tapi kita bisa ketemu di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dibangi keberkahan kita pada pertemuan-pertemuan ini. Baik Ibu, Amin. ini Bu, Ibu kan coaching nih. Bentar lagi akan Iya, Pak. coaching ya. Akan Iya, iya, coaching. Pak. Baik sebelum coaching mungkin saya ingin sharing dulu lah Bu ya. Ibaratnya menanyakan dulu beberapa pertanyaan mungkin kepada Ibu ya. Kira-kira Bu ya, Ibu. Ya, pertama Iya, iya, mungkin Pak. Ibu apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Maka ini harus menjadi fokus juga Bu ya. Nanti Ibu dalam Iya, coaching alur cerita itu harus betul-betul dijaga sehingga coachingnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua nanti Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti dengan mungkin dengan kata kunci Bu ya, itu yang kedua. Yang ketiga nanti Ibu mendengar respon nih dari coachnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, tapi jangan lupa juga Bu ya, nanti iya, Pak. eh Ibu menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif Ibu, kemudian memaksimalkan potensi-potensi dari coach tersebut. Nah, itu penting Bu ya, dari sehingga coaching Iya, itu iya, bisa Pak. berjalan dengan lancar. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin ada pertanyaan dulu Bu dari saya, observer Bu ya. Yang Iya, pertama, Pak.
Kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Untuk kompetensi mungkin yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu mungkin kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot. Kira-kira Iya, Bu ya, di antara kehadiran penuh, presence itu kemudian iya, mendengarkan aktif iya dan mendengar. kemudian membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira mana yang lebih ingin Ibu spesifikkan Bu dalam coaching kali ini Bu? Mungkin membuat pertanyaan yang Oke, berbobot, Pak. membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya. Iya, Eh, indikator yang spesifiknya itu Bu ya. Kira-kira Bu ini Bu, iya, apa sih indikatornya nanti Bu Ibu berhasil dalam coaching kali ini Bu? Kira-kira apa yang Ibu kembangkan nanti? Apa indikatornya Bu? Dalam indikator ketercapaian pada coaching kali ini sehingga Ibu yakin ini adalah telah berhasil Bu. indikator ketercapaiannya dengan membuat pertanyaan yang berbobot nanti akan eh, men- menarik menarik dari si koci untuk menyelesaikan permasalahannya gitu, Oh, gitu. menyelesaikan Berarti dari permasalahannya, bisa berarti nanti menyelesaikan ya permasalahannya. berarti coach nanti dapat menemukan masalahnya Iya, sendiri Bu menemukan. ya. Oke Ya, Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa membimbing Ibu dalam coaching nanti. Nanti saya akan amati dalam proses coaching Ibu nanti Bu ya. Oke Bu, iya, iya, itu saja mungkin untuk iya Pak. awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Sabrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Demelza? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa Hmm, kabar? Alhamdulillah baik juga. Eh, Kira-kira nih ada apa nih dengan Ibu Demelza? Ada yang ingin disampaikan nih, Bu? Ada Bu, yang ingin saya Ya, sampaikan. Mudah-mudahan Ibu mempunyai waktu luang dan tidak mengganggu aktivitas yang Ibu laksanakan pada hari ini. Saya agak ingin menyampaikan Bu sedikit keluhan saya yang berada di sekolah. Di mana saya dituntut untuk membuat soal beserta kisi-kisinya karena kita kan tanggal 4 ini mau melaksanakan ujian semester 1. Jadi iya, saya ya. dituntut sama kurikulum untuk membuat soal sama kisi-kisi. Sedangkan Bu di sini ada salah satu kelas saya yang mata pelajaran saya PPKN belum selesai Bu, ada kira-kira satu bab lagi belum selesai. Jadi saya bingung Bu, mau membuat soal dan kisi-kisinya sedangkan mata pelajaran yang saya ampu belum saya sampaikan kepada siswa saya Bu. Kira-kira menurut pendapat Ibu seperti apa yang akan saya lakukan kira-kira Ibu? Oh iya, ya. Jadi di sini permasalahan Ibu ini ada satu kelas yang belum selesai eh, belajarnya gitu ya, Bu ya. Belum selesai disampaikan pembelajarannya, tetapi kita Iya, harus ujian nanti di tanggal 4 ini ya. Untuk iya. itu mm, eh, kira-kira dalam menanggapi masalah itu, karena kita ini kan tidak punya waktu yang lama, Bu ya. Iya, Mungkin Bu. kita hanya sekitar 15 atau 20 menit aja Iya, Bu. dalam menanggapi masalah Ibu tadi. Kira-kira Ibu punya rencana apa tuh untuk solusinya Oh, gitu? Bu, rencana untuk supaya siswa saya mendapatkan materi saya, dan bisa melaksanakan ujian, menjawab ujian dengan baik. Langkah yang saya, ingin saya kerjakan yang pertama, saya akan, menyebarkan, buku elektrik, yang ada di aplikasi Bu, bisa di-download dan akan saya, sebarkan di WA group. Itu langkah saya yang pertama, tapi Bu, itu tidak semua siswa saya kira mungkin memiliki aplikasi atau sinyal yang bagus. Jadi langkah saya yang kedua, Bu, yang saya akan lakukan selain secara digital, saya akan melakukan secara manual, yakni dengan meringkas
materi yang akan saya sampaikan tersebut dalam bentuk kisi-kisi yang akan saya kasih di saat ujian tersebut, dan terus akan saya kasihkan ke sama siswa untuk dipelajarinya di rumah. Dan apabila mereka tidak mengerti, maka mereka boleh menanyakan saya secara langsung melalui japri WA ataupun menanyakan saya di sekolah di luar daripada jam pelajaran mereka. Itu, Bu. Itu dua langkah yang mungkin akan yang jadi rencana Ibu. Namun kan Iya, kita ini kan Bu, biasanya setiap rencana atau itu pasti punya hambatan. Mungkin iya. Ibu apa hambatan dari rencana yang Ibu dua ini Bu? Oke, Bu. Memang, Bu, setiap ada rencana pasti yang namanya ada hambatan, mungkin tidak semulus dengan apa yang kita rencanakan ya, Bu, ya. Hambatan yang pertama kalau digital yang tadi sudah saya sebutkan sama Ibu, bahwa yang pertama anak didik saya mungkin tidak semuanya memiliki HP Android yang bagus, untuk, bisa mengupload, buku digital tersebut. Terus yang kedua, Bu, kalau secara, manual yang saya takutkan anak-anak tidak mengerti apa yang saya sampaikan materi secara ringkas tersebut kepada anak-anak didik saya, Bu. Itu aja, Bu, mungkin menurut saya hambatan yang akan saya hadapi mengenai rencana saya ini, Bu. Ya, dari dua hambatan tadi mungkin Ibu Demelza nanti mungkin punya solusi lain gitu dari dua hambatan setelah kan dari dua hambatan tadi mungkin ada solusi yang lain yang Ibu pikirkan gitu. Oke, oke. Ada, Bu, solusi lain istilahnya kalau plan Planning berjalan ya saya gunakan rencananya. plan B ya, Bu, ya. Ada kalau secara digital mungkin Bu, sangat susah untuk, mem-planning-kannya, tapi kalau misalnya secara manual, hasil yang saya materi yang saya ringkas tersebut kalau tidak bisa dikejar dengan dicatat sama siswa Bu, ataupun disebarkan di grup, saya akan memfotokopi, ringkasan-ringkasan atau kisi-kisi yang akan saya sampaikan tersebut Bu, karena sekolah menyediakan sarana untuk memfotokopi, apa yang diperlukan sama guru. Jadi saya akan memfotokopi sebanyak siswa yang akan melaksanakan ujian tersebut, Bu. Karena tidak semua lokal, karena hanya satu lokal yang materi saya ketinggalan ini, Bu, karena ya dikarenakan beberapa hal, Bu, hari besar, ya ada acara-acara tertentu. Jadi solusi saya akan memfotokopi sebanyak siswa mengenai materi yang sudah saya ringkas tersebut, Bu. Itu, Bu. Mantap sekali tuh Bu rencananya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, Sehingga amin, amin ya, Bu. ya, sehingga anaknya nanti ketika ujian bisa menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau dari soal-soal ujian yang telah Ibu laksanakan. Iya, Bu. Lanjutnya di sini berapa setelah perencanaan tadi berapa idealnya tingkat keberhasilan yang Ibu harap yang Ibu dah pastikan akan berhasil dari rancangan Ibu nih tadi? Yang kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, kalau yang saya harapkan tingkat keberhasilan dari rencana saya yang telah saya buat ini Bu, di tingkat 7 Bu, kalau nggak 7, 8, 7 lah kira-kira Bu. Mudah-mudahan, dari skala dari 1 sampai 10, 7 ini sudah bisa membuat anak didik saya, mengerti apa tujuan yang akan saya telah buat tersebut Bu. Karena, apapun permasalahannya mungkin karena saya yang kurang, teliti dalam menyampaikan ataupun membagi, part atau bagian dalam menyampaikan materi saya, Bu. Ya, mudah-mudahan terwujud Bu ya dengan tadi rencana Amin. Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk ini kan tadi rencana Ibu kan ada beberapa memfotokopi. Mungkin ada apa? Perlukah Ibu bantuan dari yang lain gitu untuk dari rencana itu untuk rencana Ibu tadi untuk menyelesaikan rencana yang Ibu akan lakukan gitu. Oke, Bu, di sini apakah saya bantuan dari orang lain? Iya, saya butuh, Bu, terutama daripada rekan sejawat saya
terus daripada pihak TU. Dan rekan sejawat saya mungkin meminta waktu dari mata pelajaran mereka yang mungkin kadang mereka sudah selesai dalam menyampaikan materi, jadi ada waktu kosong. Jadi mungkin saya bisa minta waktu dari jam mereka. Kalau untuk TU, Bu, saya minta tolong kepada TU untuk bisa membantu saya dalam memperbanyak atau memfotokopi materi yang akan saya bagikan kepada siswa. Itu, Bu. Ya, ya. Mudah-mudahan terrealisasi ya apa yang menjadi harapan dan kegiatan Ibu. Iya, Rencananya Bu. gini, kapan Ibu eh, merencanakan dari rencana Ibu nih? Kapan realisasinya? Besok mungkin, Bu, setelah kita melakukan coaching kita pada hari ini, setelah saya sampaikan permasalahan saya ini kepada Ibu, insya Allah mungkin saya akan merealisasikan rencana saya ini besok, Bu. Karena menurut saya semakin cepat semakin baik, Bu. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, Bu. Lanjutnya, eh, apa komitmen Ibu dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini? Komitmen saya dalam Harapannya. ya, komitmen saya atau harapan saya dalam, rencana saya kali ini semoga apa yang saya rencanakan dengan memfotokopi ini bisa membuat anak-anak mengerti materi yang terakhir yang saya, tidak ajarkan secara langsung tapi saya sudah ringkas dan anak-anak bisa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya tanpa ada mengeluh bahwa, belum diajarkan sama Ibu Anggi, seperti itu, Bu, komitmennya menurut saya, Bu. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Iya, Bu. Mungkin berhubung waktu kita eh, berhubung waktu kita juga dah ini Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya kepada Ya, Ibu Saparina sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan, unek-unek dari saya dan terima kasih juga saran dan pendapat dari Ibu. Semoga apapun permasalahan yang saya hadapin bisa saya selesaikan di sekolah dan kita bisa bertemu tidak melalui Zoom ya, Bu, ya, tapi iya, iya, secara iya. langsung kita bisa bertemu ya, Bu, ya. Ya, Mmm. mudah-mudahan nanti saya berharap ada cerita baik dari Ibu dari penyelesaian masalah Ibu nih Bu ya di ke depannya setelah Oke ujian oke Bu oke ya. oke oke, baik. Ya, makasih Oke Bu oke ya. oke, baik, Bu. Iya, Bu, Assalamualaikum. sama-sama, Bu, makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, gimana Bu tadi coachingnya ya? Tampaknya tadi coaching tadi yang Ibu lakukan dengan Ibu Demelza Anggina itu ya luar biasa eh, lancar saya perhatikan, kemudian sangat menginspirasi kayaknya, kemudian sudah begitu cair gitu ya, sudah seperti kenal dengan lebih lama, luar biasa Bu. Ya Bu ya. Ya, Baik Bu. alhamdulillah Pak. Eh, Alhamdulillah. apa yang kira-kira tadi Bu? Ini kan kita sudah pasca masuk pasca observasi Bu ya. Jadi ingin saya Iya, bertanya iya, iya. sesuatu Bu ya. Iya, Kira-kira iya apa Pak. yang sudah Silakan. Ibu lakukan tadi pada saat coaching tadi Bu? Yang sudah saya lakukan tadi mungkin saya sudah melakukan mungkin sesuai dengan alur Tirta mungkin Pak ya. Lanjutnya menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, eh, lanjutnya rencana aksi dan tindak lanjut tanggung jawabnya dari Ibu tadi, Iya baik. Baik Bu ya, sehingga saya Ibu ya. menemukan solusinya. Oke, kita tunggu solusi Bu ya. Baik Bu, Nah, mungkin izin menyampaikan Bu ya, mungkin iya ya Pak. hasil dari catatan saya tadi terkait dengan bagaimana proses Ibu coaching dengan coach Ibu Demelza tadi. Ya, jadi ada beberapa catatan, mohon izin Bu ya untuk menyampaikan. Yang Iya pertama, ya. saya lihat tadi dari coaching yang Ibu lakukan itu sudah nampak, sudah sesuai dengan alur kita. Ini luar biasa, Ibu sudah mengeluarkan apa sesuai dengan alur kita, mungkin dari rencana, dari apa, dari tujuan kasih sampai rencana aksi dan komitmen itu sudah Ibu lakukan semuanya. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang jadi sasaran Ibu tadi. Jadi kalau Iya, saya tengok dari mudah-mudahan. Ibu tadi sudah mengambil kata-kata kunci yang Ibu dengar, kemudian Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga saya nampak tadi lancar betul dari proses coaching yang Ibu laksanakan.
Ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya lihat tadi, saya dengar Ibu udah mendengar respon betul dari coach, sehingga dari sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Jadi Ibu, saya ini oh serius sekali Ibu nih mendengar, Mas. Luar biasa. Kemudian Ibu sudah menerapkan prinsip coaching tadi. Saya tinggal Ibu dengan Bu Demaruza tadi luar biasa, seperti sudah menjadi mitra yang baik ya. Kemudian Ibu juga kreatif membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach pun tadi saya lihat menanggapi dan bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir Ibu juga memaksimalkan potensi coach tadi juga, wow, sudah luar biasa. Itu Bu ya. Iya, Nah, iya, tapi iya. sebelum saya itu juga saya ingin bertanya beberapa pertanyaan lagi Bu ya. Kemudian Iya, Pak, silakan. setelah ini Bu, ya, Ibu fokus dari kompetensi apa kira-kira Bu? Nah, ini kan Ibu kan nanya coaching tadi, Ibu fokus pada kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira ke depannya kalau seandainya coaching lagi nih Bu, kira-kira apa yang Iya, ingin dalamkan kompetensi dari coaching itu Bu? mungkin untuk kedepannya mungkin saya lebih kepada pertanyaan yang berbobot lah, karena dari situ kan kita memahami Pak ya, memahami untuk si koci ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya. Mungkin itu kedepannya lebih memahami masalah si koci ini, Mm-mm. mengeluarkan menarik membuat pertanyaan yang berbobot, lebih bermakna kepada si koci. Iya, jadi kalau saya perhatikan berarti Ibu Ya, memang akan sesuai fokus dengan alur untuk cerita lah. bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Memang ini memang penting Ibu ya, sehingga kalau kita Iya, berhasil membuat pertanyaan yang berbobot itu, sehingga coach pun menjadi terbuka dengan kita Ibu ya. iya, Kadang-kadang iya sulit Pak. juga Bu, kalau kita tidak berhasil membuat pertanyaan yang berbobot, itu Iya, kemungkinan besar coach akan tertutup dengan kita. Oh, luar biasa Bu iya, ya. Jadi saya perhatikan Ibu juga sudah luar biasa ada coaching tadi. Mudah-mudahan coaching yang Ibu lakukan tadi bisa memberikan sebuah nilai lah ya untuk coach sendiri, mungkin untuk kita semua iya, yang berada di pertemuan kali ini ya Bu ya. Oke Bu, iya, mudah-mudahan ke depannya nanti kalau ada permasalahan yang mungkin kita ingin selesaikan sama-sama di coaching ini, silakan nanti kita bisa sharingkan di lain-lain pertemuan. Oke Bu, iya terima Pak. kasih Bu Terima kasih sudah Pak. mau Iya, menjadi observer saya ya, untuk menjadi eh, untuk menjadi apa yang diamati ya coach ya. iya, Mudah-mudahan saya juga terima kasih Pak. ya. Oke Bapak Bu. sudah sudi menjadi pengamat bagi uh, kegiatan coaching saya pada Oh hari iya. ini. Iya Oke. Pak, terima kasih Pak. Oke Bu. Oke, kita tutup ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Iya. lagi di lain kesempatan. Oke, itu saja mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kedua sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana Pak? warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Eh, Alhamdulillah. Begini Bu ya, dengar-dengar Ibu ini Ya, akan melaksanakan coaching ya, ya Bu? iya, Bu. Iya, pada Oh hari ini saya iya, akan melaksanakan coaching, Bu. baik Bu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh sedikit saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Jadi begini Bu, pada saat coaching antara coach dan coachee, nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu Ya, pada saat coaching nanti. Di sini saya akan membuat rubrik penilaian yang saya akan nilaikan pada pas Ibu coaching nanti, yaitu apakah eh, sudah sesuai dengan alur tirta, dan apakah si sudah apakah Ibu sudah mengajukan yang berbobot, dan selanjutnya apakah si koci sudah menemukan solusi di permasalahannya, dan adakah prinsip coaching di antaranya, yaitu kemitraan, proses kreatif, mau memaksimalkan potensi dari si koci ini.
sebelum eh, per- sebelum proses itu terjadi, boleh saya menyajukan beberapa pertanyaan lagi, Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Baik. Eh, Kompetensi apa nih ingin Ibu sampaikan, dapatkan dari si coaching tadi, dari proses coaching yang akan Ibu lakukan? Baiklah, di sini Bu, saya kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachee, Bu. Kehadiran penuh, pertanyaannya bobot, dan Iya, eh, mendengarkan aktif. mendengar dengan aktif. Ya, dari kompetensi tersebut, mana yang Ibu rasa spesifik yang akan pada proses coaching nanti? Oh, gini Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu, Bu. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Ya, ya, ya. Eh, Mudah. Lanjutnya, dari pencapaian mana yang Ibu harapkan dari coaching nanti? Yang ingin saya harapkan dari coachee saya ini, Bu, supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dia kemukakan dan menemukan langkah-langkah apa yang akan dia hadapi dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Baik, ya, ya, terima kasih. Hanya itu pertanyaan pra observasi. Mudah-mudahan nanti kegiatan jalan dengan jarak bersama coaching dan Ibu bincang-bincang bersama Ibu. Saya tutup pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Allah lama betul tak berjumpa Ibu nih. Ya, Iya, Pak. Lama tak berjumpa. Sekali berjumpa kita melalui Zoom ya, Pak ya. ya Semoga Bapak betul sehat Bu. ya, Pak ya. Ya, ya Alhamdulillah mudah-mudahan alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Kemudian mudah-mudahan lah Bu ya, walaupun kita ada dari sini pun mudah-mudahan apa yang saya harapkan nanti bisa disampaikan. Bu, gini Bu, mohon maaf nih mengganggu Jadi waktu apa, Ibu Pak? sebentar Bu ya. Iya, Saya ini Pak. nak sedikit sharing lah dengan Ibu ya. Iya. Boleh Bu ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke Bu, saya ini kan satu sisi saya sebagai bendahara nih Bu ya. Satu Mm. sisi saya juga sebagai kurikulum nih Bu. Satu sisi juga saya guru PPKN nih Bu. Jadi Iya. kadang-kadang tuh saya mikir Bu ya, macam mana lah supaya ketiga ini bisa terjalankan ya. Apalagi sampai siswa itu nanti bisa eh, fokus atau bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka. Kadang-kadang itu Bu, kadang-kadang kita tak bisa masuk, kadang-kadang kita bisa gara-gara satu kondisi itu Bu. Itu sih sebenarnya keluhan yang mungkin ingin saya sharingkan kepada Ibu, bagaimana sih supaya kita nanti bisa saya bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Oke, Pak. Begitu kira-kira yang berkaitan dengan permasalahan Bapak ini, kira-kira apa harapan Bapak dari diskusi kita pada hari ini ya, Pak? Ya, saya berharap nanti Bu, saya bisa mengatur jadwal, ya, saya bisa memprioritaskan mana harus saya prioritaskan. Tapi yang terpenting saya Bu, siswa ini murid ya bisa mendapatkan haknya Bu. Nah, itulah Bu, harusnya Oke, oke. mendapatkan Ya. pembelajaran yang menyenangkan yang diharapkan oleh mereka Bu. Oke, oke. Jadi di sini Bapak ingin yang Bapak harapkan tuh bisa mengatur jadwal Bapak, terus pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, hak-hak sebagai siswa yang untuk didapatkan. Jadi gini Pak, Ya. apa kira-kira rencana Bapak untuk melaksanakan harapan Bapak tersebut? Baik Bu, saya sudah punya rencana sih Bu. Pertama, saya buat jadwal dulu Bu. Ya, jadwal kegiatan dalam bentuk mini jadwal lah kegiatan saya kan Bu. Ya, mana bendara bos kapan,
kemudian kurikulumnya kapan kerja-kerjanya yang tepat, kemudian terakhir jadwal-jadwal saya ngajar PPKN itu Bu. Itu rencana saya Bu. Tuh. Yang kemudian mungkin itu dulu lah Bu, mungkin rencana saya. Kemudian saya lebih fokus kepada membuat sebuah alternatif pembelajaran yang menyenangkan mungkin melalui HP gitu Bu, yang bisa anak murid baca di kemudian hari atau baca secara mandiri. Mungkin itu Bu Oke, baiklah rencana Pak. saya Bu. Rencana Bapak ya tadi salah satunya ada membuat jadwal kegiatan, terus fokus terhadap alternatif pembelajaran dengan melalui digital yakni HP ya Pak ya. Iya Bu. Terus di sini Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana pencapaian tujuan yang telah Bapak buat tersebut, rencana yang telah Bapak buat tersebut, dari skala 1 sampai 10, berapa kira-kira Ya Bu. rencana yang sudah matang yang Bapak akan buat tersebut? Kalau boleh saya mengukur bahwa dari 0 sampai 10 eh keyakinan saya itu 9 lah Bu. Oh, 9, mantap, 9 Bu bagus ya. Pak. Heeh. Rencana kita manusia hanya bisa berencana ya Pak ya. Iya Bu, betul. Mudah-mudahan hanya bisa berencana, ya Tuhan lagi kembali lagi ya Pak ya. Terus di Betul Bu. sini setiap rencana tersebut Pak, pasti ada namanya mungkin yang namanya hambatan yang mungkin Bapak menjadi penghalang Bapak dalam mencapai tujuan yang telah Bapak rencanakan sebelumnya Pak. Betul Bu. Ya kadang-kadang hambatan nih banyak betul Bu, kadang Bu ya. Pertama Mhm, kadang-kadang dari hambatan itu ingin buat jadwal aja ditambah dengan muncul kegiatan-kegiatan yang baru nih Bu ya. Nah, mhm. kemudian ingin membuat sebuah aplikasi pun kadang-kadang ya dihadapkan dengan kesibukan yang lain juga. Nah, Iya itu iya. kadang-kadang memang susah betul, itulah mungkin hambatan-hambatan saya itu Bu. Jadi ada Mhm. aja kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang baru itu datang. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, ya. Banyak aja namanya juga manusia pasti namanya ada hambatan ya, Pak, ya. Betul Yang sekali Ibu. mungkin mau ada niat buat jadwal, tiba-tiba ada kegiatan yang Iya, lain. betul. Terus mau memulai kegiatan, aplikasi, tiba-tiba ada kebutuhan yang lain ya, begitu ya, Pak, ya? Iya Bu, betul betul sekali Bu, betul sekali. Nah, terus Pak, di sini kita Pak kan di sekolah itu ada yang namanya rekan sejawat, kepala sekolah yang siapa yang bisa untuk kita kolaborasi untuk kerjasama. Jadi bagaimana menurut Bapak kolaborasi sama siapa atau bagaimana terhadap rencana Bapak tersebut supaya bisa terlaksana Pak? Berarti kolaborasi Bu ya. Ya, kolaborasi atau rencana Bu ya. Jadi Ya, kita memang sudah punya ini Bu supaya memang betul-betul terjaga nih Bu, rencana-rencana saya ini memang saya punya rekan kerja yaitu Bu Wakil misalnya kan, Bu Eka Bu Kuswaan. Nanti eh, mereka diminta untuk mengingatkan lah terkait dengan deadline tugas atau jadwal pelajaran yang harus saya penuhi seperti itu Bu. Jadi kita punya rekan kolaborasi Bu untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu Bu. Mungkin itu Bu. oh. Wah, menarik ini, rekan sejawatnya seperti kurikulum ya, Pak, ya. Terus rekan sejawat yang Ya, lain saya supaya perlu bisa Bu. mengingatkan kita ya, Pak, ya, namanya Iya manusia Bu. kadang hilap, lupa ya, Pak, ya. Iya Terus Ibu di betul. sini, apakah ada hal yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat Bapak ini? Jadi Bu, yang saya lakukan untuk memperkuat kolaborasi saya Bu, saya menemui mereka untuk membuat sebuah kesepakatan kecil-kecilan dari saya untuk mereka mengingatkan supaya nanti saya bisa diingatkan mereka Bu. Jadi yang kedua, mereka jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan saya nanti terkait ini Bu. Jadi saya insya Allah menemui mereka dalam waktu dekat ini untuk meminta kerjasama mereka. Itu aja sih Bu, untuk supaya mereka nanti betul-betul tidak ragu dalam mengingatkan saya dalam keseharian aktivitas saya, Bu. Kadang-kadang itu Oh, manusia lah, Bu ya. iya iya Kadang-kadang iya, manusia itu betul tuh. lalai dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau Bapak sekarang sudah semakin sedikit menemukan solusi dari permasalahan Bapak Iya, ini, Bu. Terima kasih, Bu. ah, bahwa tugas utama kita tuh Pak adalah mengajar ya Pak ya, mungkin itu hanya tugas tambahan sebagai bendahara ataupun sebagai kurikulum. Jadi tugas pokok kita nih sebagai guru. Betul. Jadi Pak, di sini saya tanya Pak, apa komitmen yang Bapak buat agar tujuan yang Bapak tersebut tuh bisa tercapai Pak?
Iya Bu, saya rencana gini Bu. Jadi saya buat jadwal dulu, ya. Mm-mm, Jadwal eh, yang mm, harus saya lakukan dalam eh, sebagai bendahara, sebagai kurikulum dan mm-mm, sebagai mm, guru PPKN. Kemudian yang kedua, mm, saya buat prioritasnya. Mana yang harus saya mm-mm, dahulukan sehingga terutama untuk yang siswa itu mendapatkan hak-haknya Bu ya. Nah, mm-mm, yang ketiga tadi teman kolaborasi sebagai pengingat ya, pengingat terus nanti kepala sekolah juga memberikan sebuah support dan dukungannya terkait ini. Mungkin itu Bu. Jadi betul, Pak. Jadi Pak, di sini, saya sedikit memberikan, masukan buat Bapak. Jadi kita nih Pak sebagai guru Pak, yang tugas pokok utama kita tuh memang harus kita Mengajar Bu ya, laksanakan. betul Bu. Nah ya, Hmm, itu tugas tambahan seperti bendahara kurikulum di luar daripada jam mengajar kita kan Pak kan. iya Bu. Mudah-mudahan apapun, yang Bapak laksanakan bisa terlaksana semuanya kegiatan Bapak, baik bendahara, kurikulum, Iya. dan tugas pokok Bapak sebagai guru. Betul Dibantu betul Bu. dengan rekan sejawat Bapak, dibantu dengan kepala sekolah dan tim-tim yang ada di sekolah untuk mengingatkan Bapak tugas Iya Bu. Bapak, pokok Bapak sebagai guru. Jadi bagus sekali Pak ini Pak ya. Terus Pak yang terakhir ya Pak ya, setelah Oke Bu bikin ya. komitmen, ya terus ada nih rencana tindak lanjutnya atau RTL yang akan Bapak lakukan setelah komitmen yang telah Bapak buat supaya tidak lupa lagi Pak. Gimana Pak? Oke. Baik Bu, untuk supaya memang hal-hal yang saya terencana nanti, yang pertama saya buat memang rencana dalam waktu dekat ini saya buat jadwal ya. Insya Allah dalam minggu ini saya buat jadwalnya. Jadwal kegiatan ketiga kegiatan tersebut. Yang kedua akan membuat sebuah prioritas dari setiap kegiatan-kegiatan tersebut akan Iya, dibuatkan prioritas kerja-kerjanya dalam waktu yang berdekatan ini. Ya, apalagi iya, akhir-akhir iya. ini kita akan dihadapkan dengan ujian dan Iya, iya. kemudian raport dan sebagainya. Jadi harus ada Iya. prioritasnya. Yang ketiga, untuk supaya ini kegiatan saya nanti akan dievaluasi kembali Bu terkait dengan apa yang sudah saya buat. Evaluasi nanti itu langsung kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai eh, pengevaluasi terhadap kinerja saya sendiri Bu. Itu untuk supaya nanti saya merasa diawasi dari setiap kegiatan yang saya lakukan. Mungkin itu Bu dari RTL yang saya Oh. akan buat. Tak Pak, RK Bapak buat itu membuat jadwal yang terencana atau terstruktur, terus membuat prioritas karena kita nih Pak mungkin mau melaksanakan ujian, Bapak selaku kurikulum membuat jadwal ujian, daftar hadir dan segala macamnya Pak ya. Iya, Terus dari semua itu dapat evaluasi dari kepala sekolah mengenai kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah ya Pak ya. iya Bu, Tak betul. terasa tak terasa ya Pak ya waktu juga yang membuat kita pisah Iya, dalam hal betul, ini. betul, Waktu juga betul, yang betul akan Ibu. Iya, mudah-mudahan Ibu. Pak dalam pertemuan kita secara Zoom ini, mudah-mudahan apa permasalahan yang Bapak hadapi bisa diselesaikan dengan cara yang bagus dengan melakukan seperti kita sekarang ini Pak coaching berbagi Pak. Tidak Iya, semua betul. kadang-kadang manusia itu bisa menyelesaikannya masalahnya Iya, sendiri. Nah, iya jadi Ibu. Pak terima kasih juga kepada Bapak telah mempercayakan saya untuk berbagi permasalahan yang telah Bapak hadapi. Iya Ibu. Yang namanya manusia Pak ya, sekali lagi saya pun tidak sempurna juga. Mudah-mudahan apa yang saya beri tanggapan kepada Bapak bisa Bapak dengar atau Bapak Iya, simak oke. ya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Iya Terima kasih Pak, juga Bu dari saya sendiri Ibu udah mau menjadi coachnya ya untuk mendengar setiap iya Pak, iya keluhan-keluhan Pak. saya. Nanti kalau Iya. ada keluhan lagi nanti mungkin saya bisa menghubungi Ibu kembali ya Bu ya. Oh boleh Oke, boleh 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 Pak, siap. boleh Pak. Oke Pak, Siap kita Ibu. akhiri aja Pak hari ini Pak ya. Oke, Mudah-mudahan kita terima bisa kasih Ibu. bertemu Mudah-mudahan kita bertemu secara secara tatap muka ya Bu tatap ya. muka ya kayak Bu Oke, ya Pak. siap Bu. Ya Bu. Oke, Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu proses coaching yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya laksanakan dengan Pak Arissa itu berjalan dengan bagus, dengan baik menurut saya Bu. Terus apa yang kami bicarakan mudah-mudahan bisa menjadi pendapat atau saran yang bisa didengarkan atau yang diambil sedikit banyaknya Pak Arissa yang telah saya kemukakan itu Bu. Oh baik, udah. Eh, Lanjutnya boleh saya bertanya lagi Bu terkait Boleh proses silakan Ibu.
ya terkait proses coaching yang telah Ibu laksanakan ya Bu ya. Iya, Bu. Terkait apa saja indikator yang telah Ibu laksanakan pada proses coaching tadi menurut Ibu? Oh, indikator, yang telah saya laksanakan Iya, coaching saya pada hari ini, Bu, ya. iya, iya, Coaching iya. ini saya sudah melakukan coaching ini dengan alur TITA, Bu, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan bagaimana dia bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang, telah dia buat atau yang dia, alami, Bu. Itu aja, Bu. Oh ya, luar biasa sekali Bu ya. Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Selanjutnya Ibu juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, dan rencana aksi serta tanggung jawab Ibu kepada Koci dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Eh, mudah-mudahan Iya, proses coaching Ibu nanti selanjutnya berjalan ya Bu ya. iya, Selanjutnya, Bu. apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan seandainya Ibu akan melaksanakan coaching pada tahapan selanjutnya? Kompetensi apa Oke. yang Ibu harapkan Oke, yang oke, Ibu Bu. akan kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin, saya kembangkan, di coaching saya selanjutnya lagi, Bu, adalah lebih memahami lagi proses alur tirta tersebut, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada ini dan coach saya bisa juga menemukan, eee, permasalahan jawaban dari atas permasalahan dia dengan melalui langkah-langkah yang tadi saya sebutkan melalui alur tirta tersebut, Bu. Itu, Bu. Uh, luar biasa sekali. Jadi Ibu harap proses selanjutnya Ibu semoga semakin mantap lah ya Bu dalam proses Terima kasih, Ibu. sesuai dengan alur tirtanya ya. Terima kasih Ibu telah melaksanakan proses coachingnya dan Sama-sama, saya Ibu. sebagai bisa mengamati sebagai pengamat, sebagai observer ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu kita bisa uh, berkolaborasi lagi Bu ya. Iya, iya, Terima oke, kasih Bu. Bu ya. Iya, Bu, sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis, Pak Arisa.